Kita mulai soal nomor 1. Kebutuhan uap dari fasilitas manufaktur dipenuhi oleh boiler dengan laju panas masuk sebesar 3,6 kali 10⁻⁶ BTU per jam. Efisiensi pembakaran boiler diukur sebesar 0,7 dengan penganalisis gas buang genggam. Setelah menyetel boiler, efisiensi pembakaran naik menjadi 0,8. Boiler beroperasi 1.500 jam per tahun secara berselang-seling. Tentukan penghematan energi tahunan sebagai hasil dari penyetelan boiler. Seperti biasa kita tulis yang diketahui apa. Yang diketahui yaitu yang pertama, panas masuk sebelum penyetelan boiler atau Q-in 1 sama dengan 3,6 kali 10⁻⁶ BTU per jam. Kemudian efisiensi sebelum penyetelan boiler atau ETA 1 sama dengan 0,7. Setelah itu yang diketahui yaitu efisiensi setelah penyetelan boiler atau ETA 2 0,8. Waktu pengoperasian 1.500 jam per tahun. Yang ditanyakan penghematan energi tahunan. Ilustrasinya seperti ini. Ini untuk pembahasannya, di mana panas keluar dari boiler berhubungan dengan energi bahan bakar masuk ke boiler. Panas keluar atau Q-out dihitung dengan mengalihkan panas masuk dan efisiensi pembakaran, sehingga dapat dituliskan dengan persamaan Q-out sama dengan Q-in dikali ETA. Yang pertama kita lakukan yaitu menghitung panas keluar sebelum penyetelan boiler. Jadi untuk menghitung panas keluar sebelum penyetelan boiler, kita menggunakan rumus ini. Q-out sama dengan Q-in dikali ETA. Nah, sebelum penyetelan boiler tadi, kita simbolkan 1 kan. Berarti kan Q-out 1 sama dengan Q-in 1 atau panas masuk sebelum penyetelan boiler dikali efisiensi sebelum penyetelan boiler. Q-in tadi berapa? Q-in tadi 3,6 kali 10⁻⁶ BTU per jam dikali efisiensinya tadi 0,7. Maka diperoleh nilai panas keluar atau Q-out-nya sebesar 2,52 kali 10⁻⁶ BTU per jam. Boiler harus memasok panas yang berguna pada tingkat yang sama setelah penyetelan. Oleh karena itu, laju panas masuk ke boiler setelah penyetelan dan laju penghematan energi dapat dituliskan dengan persamaan. Yang pertama kita hitung laju panas masuk ke boiler setelah penyetelan atau Q-in 2. Q-in 2 yaitu sama dengan Q-out dikali ETA sama dengan 2,52 dikali 10⁻⁶. Oh, ini harusnya dibagi. Karena ini Q-out sama dengan Q-in dikali ETA, berarti kalau kita mencari Q-in, Q-out dibagi ETA. Q-out-nya itu Q-out berapa? Q-out 1. Q-out 1 sebelum penyetelan boiler. Jadi kita tuliskan Q-in 2 atau laju panas masuk ke boiler setelah penyetelan sama dengan Q-out atau panas keluar sebelum penyetelan boiler dikali ETA setelah penyetelan ini boiler. Di mana Q-out-nya yaitu tadi dari perhitungan awal ini yaitu diperoleh nilai 2,52 kali 10⁻⁶ dibagi ETA 2 yaitu 0,8. Coba dihitung itu berapa? Apakah benar 3,15? Karena tadi kesalahan ini. Berapa hasilnya? 2,52 dibagi 0,8
Benar ya, hasilnya 3,15. Jadi hasilnya untuk laju panas masuk ke boiler setelah penyetelan yaitu 3,15 kali 10 pangkat 6 BTU per jam. Untuk laju penghematan energi dapat dihitung dengan rumus Qin sama dengan Qin 1 min Qin 2 atau laju panas masuk sebelum penyetelan boiler dikurangi laju panas masuk setelah penyetelan boiler, yaitu laju panas masuknya tadi berapa? 3,6 kali 10 pangkat 6 dikurangi laju panas masuk setelah penyetelan yaitu 3,15 kali 10 pangkat 6. Setelah dikurangkan maka diperoleh hasil laju penghematan energi sebesar 0,46 kali 10 pangkat 6 BTU per jam. Untuk penghematan energi tahunan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Qin atau laju penghematan energi dikali waktu pengoperasian boiler. Qin-nya tadi dihitung di atas itu tadi diperoleh hasil yaitu 0,45 kali 10 pangkat 6 BTU per jam dikali waktu pengoperasian tadi diketahui di soal yaitu 1.500 jam per tahun. Oleh karena itu, penghematan energi tahunan diperoleh nilai 675 kali 10 pangkat 6 BTU per tahun. Jadi, penghematan energi tahunan sebesar 675 kali 10 pangkat 6 BTU per tahun. Seperti itu. Ini untuk yang soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Air dingin masuk ke generator uap pada suhu 20 derajat Celcius dan keluar sebagai uap jenuh pada suhu 150 derajat Celcius. Tentukan fraksi panas yang digunakan dalam generator uap untuk memanaskan air dari 20 derajat Celcius ke suhu jenuh 150 derajat Celcius. Ilustrasinya seperti gambar ini. Kita tulis yang diketahui apa? Yang diketahui yaitu suhu awal atau T1 yaitu 20 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu suhu jenuh atau T2 yaitu 150 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu fraksi panas untuk memanaskan air. Caranya bagaimana? Ini pembahasannya. Yang pertama, kita mencari panas penguapan air pada suhu jenuh 150 derajat Celcius atau kita mencari entalpi penguapan atau HFG yang dapat dilihat pada tabel A4 dan panas spesifik pada tabel A3. Jadi kita cari di buku ini termodinamika. Kita cari entalpi penguapan atau HFG pada suhu 150 derajat Celcius. Ini tabel A4 pada 150 HFG-nya berapa? HFG-nya yaitu ini 2113,8 kJ per kilogram. Untuk yang ini panas spesifik atau C dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 ini, tabel 3. Kita cari yang air, water kan. Nah, kita pakai yang ini, 4,18. Kalor penguapan air menyatakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan satu satuan massa zat cair pada suhu tertentu. Jumlah perpindahan panas yang diperlukan untuk memanaskan satu satuan massa air dari suhu 20 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius ditentukan dengan menggunakan panas spesifik rata-rata. Oleh karena itu, yang pertama kita hitung panas pemanasan awal atau Q preheating, yaitu rumusnya C atau panas spesifik dikali delta T atau selisih suhu jenuh dikurangi suhu awal tadi. C-nya berdasarkan tabel diperoleh nilai 4,18 kJ per kilogram derajat Celcius
dikali delta T-nya yaitu 150 dikurangi 20, berarti dikali 30. Maka diperoleh panas pemanasan awalnya atau Q preheatingnya yaitu 534,4 kJ per kilogram. Nanti kalau ada yang perlu dikoreksi perhitungannya silakan disampaikan. Setelah itu kita hitung panas totalnya. Panas totalnya bagaimana cara menghitung panas totalnya? Panas totalnya dihitung dari Q total sama dengan Q boiling atau entalpi penguapan tadi ditambah panas pemanasan awal atau Q preheating yaitu 2113,8 ditambah 534,4 kJ per kilogram. Maka diperoleh hasil panas totalnya sebesar 2.657,2 kJ per kilogram. Ini tadi kita disuruh menghitung fraksi panasnya. Nah, untuk menghitung fraksi panas yang digunakan untuk memanaskan air, kita menggunakan rumus Q preheating atau panas pemanasan awal dibagi panas total atau Q total. Q preheatingnya tadi berdasarkan ini perhitungannya diperoleh nilai 534,4 kJ per kilogram dibagi panas totalnya yaitu 2.657,2 kJ per kilogram. Sehingga diperoleh fraksi panasnya itu sebesar 0,205 atau 20,5% kalau diubah ke persen. Jadi, fraksi panas yang digunakan dalam generator uap untuk memanaskan air adalah 0,205 atau 20,5%. Seperti itu. Ini tadi tabelnya. Tabelnya ini ya, untuk yang A4. Nah, untuk soal ketiga, kita masuk ke siklus Rankine ideal. Di mana ini ada 4 proses, di mana analisis termodinamikanya itu seperti ini. Pada proses 1-2 adalah proses kompresi isentropik atau kerja pompa, di mana yang nomor 1 ini pompa, yang kedua itu ketel uap atau boiler biasanya, yang ketiga itu turbin, yang keempat kondensor. Nah, ini nanti ada siklusnya, di mana siklus 1-2 ini dari pompa ke boiler itu merupakan proses kompresi isentropik, di mana yang bekerja yaitu pompa. Nah, setelah itu masuk ke 2-3. 2-3 ini merupakan proses penambahan panas pada tekanan konstan dalam ketel uap atau boiler. Untuk proses yang ketiga 4, yaitu ini 3-4, merupakan proses kerja ekspansi isentropik, di mana kerja keluaran boiler. Jadi yang bekerja ini, bukan boiler, turbin. Sini turbin yang bekerja. Nah, untuk proses 4-1 ini merupakan proses pelepasan panas atau tekanan konstan dalam kondensor. Jadi pada proses 4-1 ini nanti akan ada panas yang keluar. Pada proses ini 2-3 panas masuk. Kalau yang 1-2 ini kerja pompa, 3-4 juga sama, tapi kerja turbin. Ini prosesnya, analisisnya. Pada proses 1-2, proses kompresi isentropik atau kerja pompa, di mana untuk menghitung kerja pompa nanti rumusnya ini, WP, W itu kan kerja, P itu simbol pompa atau W1 atau terserah kalian nanti, yang penting kalian paham ini cara paham tadi memberikan label namanya. Kalau di sini saya berikan label WP yaitu kerja pompa sama dengan P1 dikali P2 min P1 sama dengan H2 min H1. P1 ini nanti diperoleh dari tabel ini, keterangannya ini, di mana H1 sama dengan HF.
atau sama dengan entalpi yang ada di grafik di tabel ini A4. Nah, untuk V1 merupakan volume spesifik juga ada di tabel A4 ini. Ini di tabel ini. Nah, itu nanti diperoleh pada tabel uap air berdasarkan pada tekanan titik 1 atau itu nanti berdasarkan tekanannya atau suhunya. Suhunya berapa? Nanti kalian lihat ininya, HF-nya sama PF-nya. Nah, ini rumusnya sama. WP sama dengan V1 kali P2. P2 itu tekanan. Tekanan yang biasanya tadi di sini. Dan P1 nanti diketahui di soal. Untuk ini WP itu bisa menggunakan rumus P1 kali P2 min P1 atau H2 min H1. Nah, untuk yang proses 23 merupakan proses penambahan panas pada tekanan konstan dalam ketel uap atau boiler. Di mana tadi saya jelaskan bahwa di sini ada Qin atau kalor yang masuk. Rumusnya itu cara mencari Qin-nya atau kalor yang masuknya menggunakan rumus H3 min H2. H3 ini sama nanti dicari dari tabel, tapi ini nanti mencarinya itu berdasarkan tekanan dan temperatur. Nah, untuk H2 ini dicari dari sini, dari rumus WP sama dengan H2 min H1. Kalau WP-nya sudah kita cari menggunakan rumus P1 kali P2 min P1, nanti kan ketemu WP. Nah, dari WP ini bisa dicari H2-nya, karena H1-nya itu diketahui dari tabel tadi, HF. Nah, untuk selanjutnya, proses 34 adalah proses kerja ekspansi isentropik atau kerja keluaran turbin. Atau di sini saya simbolkan yaitu WT. Kalau tadi di 12 itu yang kerja pompa, lalu yang pada proses 34 ini yang kerja itu turbin. Makanya saya simbolkan dengan WT atau W turbin, kerja turbin. Di mana rumusnya itu H3 dikurangi H4. H3 ini tadi dari tabel berdasarkan temperatur dan juga tekanan. Kalau H4 ini nanti bisa dicari dari fraksi dulu, lalu kita menggunakan ini juga entropi S ya. Nanti kita cari S-nya atau entropinya. Di tabel juga ada, nanti kita cari-cari di tabel. Jadi nanti kalau H3 sudah ada, H4 sudah ada, maka kita bisa mencari nilai WT-nya. Untuk yang proses 41 adalah proses pelepasan panas pada tekanan konstan dalam kondensor. Jadi pada 4 ini kan pendinginan, kondensor kan fungsinya untuk pendinginan, jadi ada panas yang lepas, makanya Q-out ini, Q-out atau Q keluar, panas yang keluar, rumusnya H4 min H1. H4 tadi dihitung dari sini. Dari sini tadi kita mencari fraksi sama entropi dan lain-lain ketemu H4 dikurangi H1. H1 balik lagi di sini tadi nilai HF. H1 sama dengan HF. Nah, biasanya pada soal-soal siklus Rankine ini kita disuruh mencari efisiensi thermal siklus yang dapat ditentukan dengan rumus W net sama dengan Qin. Jadi W net ini merupakan selisih antara kerja turbin dikurangi kerja pompa dibagi Qin atau panas yang masuk. Selain itu, efisiensi thermal juga dapat dicari dengan rumus ini. W net per Qin, W net sama, tapi W net-nya dapat dicari dengan selisih antara panas yang masuk dikurangi panas keluar dibagi panas yang masuk, atau bisa juga dituliskan dengan rumus 1 min Q-out per Qin. Seperti itu. Ini untuk yang siklus Rankine. Jadi intinya kalau siklus Rankine ini dihitung rata-rata, disuruh mencari efisiensi thermal. Jadi
sebelum mencari efisiensi thermal siklus, kita harus mencari beberapa nilai-nilai yang diperlukan untuk dimasukkan di rumus ini, efisiensi thermal. Rumusnya seperti ini, jadi kalian harus ingat-ingat ya rumusnya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya saja. Ini soalnya seperti ini. Sebuah pembangkit listrik tenaga Sebuah pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi pada siklus Rankine yang ideal. Uap memasuki turbin pada 3 MPa atau megapascal dan 350 derajat Celcius dan dikondensasikan di kondensor pada tekanan 10 kPa. Tentukan A. Efisiensi termal pembangkit listrik. B. Efisiensi termal jika uap dipanaskan hingga 600 derajat Celcius. Jadi yang B ini disuruh mencari efisiensi termal tapi suhunya itu bukan 350 tapi diganti dengan 600 derajat Celcius. Siklusnya sama, gambarannya seperti ini. Untuk penerapan ini, penerapan teorinya, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui apa, yang diketahui di soal ini. Yang pertama, uap memasuki turbin pada 3 MPa, berarti itu tekanan P3, P3 kan, P3 itu sama dengan P2, di mana tekanannya yaitu 3 MPa. Kalau diubah ke kilopascal, berarti dia dikali 1000, berarti menjadi 3000 kilopascal. Setelah itu yang diketahui apalagi? Yang diketahui yaitu suhu. Suhu itu T3. T3 itu 350. Selain itu yang diketahui apalagi? Tekanan di kondensor P4 berarti. P4 itu sama dengan P1. Nah, tadi di pembahasan ini tadi kita disuruh untuk mencari ini efisiensi termal, kita harus mencari nilai-nilai ini dulu. Jadi setiap proses dihitung kerjanya dan juga kalor. Nah, yang pertama untuk proses 1-2 itu kita mencari WP atau kerja dari pompa. Kerja dari pompa rumusnya tadi ini P1 dikali P2 min P1. P1-nya ada, P2-nya ada, yang belum ada yaitu P1. P1 seperti saya jelaskan sebelumnya, P1 ini dicari dari tabel A5 kalau di buku. Berdasarkan tekanan itu tekanan menggunakan yang ini, tekanannya tekanan P1 yaitu 10 kilopascal. Coba kita lihat di tabel A5 pada tekanan 10 kilopascal. Nah, ini tekanan 10 kilopascal, PP-nya yaitu, nah ini, VF-nya maaf, VF-nya pada tekanan 10 kilopascal yaitu 0,001010. Kita tuliskan di sini VF-nya atau V1 yaitu 0,0010. Untuk yang H1 belum digunakan ya. Berarti nggak usah dulu. Berarti kita langsung bisa hitung ini P1-nya atau PF-nya dimasukkan yaitu 0,00101 dikali selisih dari P2. P2-nya tadi kita sudah ubah ke kilopascal berarti 3000 dikurangi 10 kilopascal dikurangi P1 atau sama dengan P4. Maka diperoleh hasilnya kerja pompa itu sebesar 3,02 kJ per kilogram. Ini untuk yang proses 1, 2 maksudnya. Untuk yang proses 2, 3, yaitu panas yang diserap boiler. Kita mencari panas yang diserap boiler atau kiin. Kiin itu
mencarinya seperti ini rumusnya tadi, seperti yang saya jelaskan di sini. H3 min H2. H3-nya dicari dari tabel, di mana ini berdasarkan P3, P3-nya yaitu 3 MPa, dan suhunya 350 derajat Celcius. Jadi bukan berdasarkan seperti tadi, yang V tadi, tapi ini berdasarkan suhu dan tekanan pada P3. Kita lihat berdasarkan A6, tabel A6, kita lihat di sini tabel A6, P3 MPa, nah ini 3 MPa pada suhu 350 derajat Celcius. Suhu 350 derajat Celcius, maka diperoleh nilai H-nya, berarti dia H3 yaitu sebesar ini 3116,1. Kita tulis di sini 3116,1. Ini untuk H3-nya. Lalu kita juga butuh H2. H2 tadi berdasarkan teori di sini dapat dihitung dari rumus WP. WP sama dengan H2 min H1. H2-nya dihitung dari H1 plus WP. Nah, H1 ini dicari dari tabel. Dari tabel ini tadi berdasarkan 10 kPa. 10 kPa berarti HF-nya berapa? Kita lihat di tabel A5. Di tabel A5 ini HF. HF untuk 10 kPa itu 191,81. Nah, ini kita tulis di sini. Lalu kita masukkan untuk mencari H2, berarti H1 plus WP, berarti 191,81 ditambah WP-nya tadi diperoleh nilai 3,02, maka setelah dihitung diperoleh nilai H2-nya itu 194,83. Setelah itu kita bisa menghitung panas yang diserap atau panas yang masuk dengan rumus H3. H3 dari tabel tadi, H3 min H2. Berarti 3116,1 dikurangi 194,83. Maka diperoleh nilai Qin atau panas yang diserap sebesar 2.921,3 kilojoule per kilogram. Kita lanjut untuk yang proses 34, di mana proses 34 itu yang bekerja tadi turbin kan. Ini 34 yang bekerja itu turbin. Kita cari dengan rumus H3 min H4. H3 sudah diketahui dari tabel ini. Dari tabel H4-nya dihitung dari rumus ini. H4 sama dengan HF. HF itu kan sama dengan H1 ditambah X4 atau fraksi 4 dikali HFG. Jadi kita mencari dulu fraksinya. Untuk HF-nya kan sama dengan H1. Tadi sudah diketahui di yang proses 23 tadi. Untuk HFG-nya sama, kita bisa cari di tabel pada tekanan 10 ini kilopascal, berarti 2392. Kita tulis di sini. Ini nanti untuk mencari H4. Nah, untuk mencari fraksinya, kita harus mencari entropi. Entropi pada kondisi keempat ini tadi. Berarti kita harus melihat berdasarkan P dan juga T. Berdasarkan tekanan dan juga suhu pada ini tadi, pada posisi 34. Kita lihat pada posisi tersebut S-nya berapa di tabel 6.
di tabel 6, ini kan HS berarti terakhir ini ada 3 MPa pada suhu 350, S-nya itu ini 6,7450. Kita tulis di sini. Oh, ini kita tulis di sini. Tapi yang dicari ini SF ya, bukan S saja ya. Oh iya ya, berarti yang dicari SF sama SFG itu berdasarkan tekanan tekanan yang pertama tadi. Dari tekanan yang 10, berarti kita cari berdasarkan tabel ini tadi. Tabel 5. Nah, ini tabel 5. Berarti nilainya ini sama nilai ini. Jadi yang digunakan itu. Berarti kita cari fraksinya. Fraksi 4 itu berarti 6. Ini fraksi 4. Entropi, maaf. Entropi 4-nya itu 6,7450 dikurangi entropi pada 10 kilopascal yaitu 0,6492 dibagi entropi pada 10 kilopascal yaitu 7,4996. Diperoleh nilai entropi 4 yaitu sebesar 0,8128. Ini untuk entropi 4. Nah, entropi ini digunakan untuk mencari H4 karena H4 ini tidak bisa dicari dari tabel. Jadi kita hitung menggunakan rumus ini yaitu HF plus X4 dikali HFG. HFG dari tabel, dicari dari tabel. HF-nya tadi 191,81 ditambah fraksinya diperoleh nilai 0,8128 dikali HFG-nya yaitu 2392,1. Setelah dihitung semuanya, maka diperoleh nilai HF atau entalpi 4 itu sebesar 2136,1 kilojoule per kilogram. Setelah itu kita bisa menghitung kerja turbinnya atau WT. WT dihitung dari rumus H3 min H4. H3 di soal sebelumnya sudah ada, dicari dari tabel, nilainya itu 3116,1 dikurangi H4. H4-nya itu tadi, dari perhitungan tadi diperoleh nilai itu 2136,1 kilojoule per kilogram. Sehingga diperoleh nilai kerja turbinnya sebesar 980 kilojoule per kilogram. Ini untuk yang proses 34 atau kerja turbin. Selanjutnya, proses yang terakhir yaitu proses 41, di mana panas yang dibuang kondensor atau panas yang dilepas oleh kondensor. Rumusnya yaitu H4 dikurangi H1. H4-nya itu tadi dicari dari soal sebelumnya ini, yaitu diperoleh nilai 2136,1. Untuk H1-nya sudah kita cari di tabel untuk yang proses 12 tadi. Nilainya itu 191,81. Sehingga diperoleh untuk panas yang dilepas oleh kondensor yaitu sebesar 1944,3 kilojoule per kilogram. Untuk efisiensinya, tadi ada beberapa rumus efisiensi. Efisiensi tadi ada beberapa rumus. Ini WNet atau WT min WP per Qin atau Q1 min Qout per Qin.
Terserah kalian mau gunakan yang mana. Ini sama saja. Di sini kalau saya menggunakan rumus ini, rumus yang 1 min Q out per Q in. 1 sama dengan 1 min Q out-nya itu yang proses 41 diperoleh dari proses 41 yaitu 1944,3 kilojoule per kilogram dibagi Q in, yaitu Q in-nya itu tadi diperoleh dari proses 12 diperoleh nilai 29,21,3 sehingga diperoleh nilai efisiensi itu sebesar 0,334 atau 33,4%. Seperti itu. Oh, ini tadi ada yang terlewat. 23, oh sudah. Jadi seperti itu untuk yang soal A. Untuk yang soal B, caranya sama, cuma yang ini suhunya diganti 600. Untuk suhu yang diganti 600, berarti proses 1-2 nggak berpengaruh karena ini sama, hanya HF-nya sama, PF-nya sama, berarti yang berubah itu nanti Q-in dan juga fraksinya juga berubah. Coba kalian hitung untuk yang proses 23. Berarti H3-nya nanti berubah, bukan 3116,1, tetapi nanti berdasarkan ini. Yang ini, T-nya 600. Berapa coba kalian cari? Silahkan dicari untuk yang proses 23. Berapa H3-nya? Berapa dapat nilainya? H3-nya berapa? Berdasarkan tabel. Atrias ada. Atrias. Nggak ada ini. Ini belum masuk semua ya, baru 15 orang ya. Atrias nggak ada. Atta ini siapa Atta? Atta juga nggak ada. Ada Bu, belum ketemu. Dari tabel. Tabelnya dilihat. Ada nggak tabelnya? Punya tabelnya nggak? Ini tabelnya. Ini untuk yang 600 berarti H3-nya itu 3682,8. Dicatat. Coba dihitung. Berarti H3-nya itu 3682,8. Berarti Qin-nya berapa? Berapa Atrias? Kalau H3-nya 3682,8. H2-nya sama. Berarti Qin-nya berapa? Berapa? Sudah dapat? Ini 3.487,97. 3.800.
3.487 487,97. Ya, 97 kan? Ya, ya Atrias. ya. Yang lain sama? Yang lain Sama, sama? Bu. Sama. Sama. Terus untuk yang K4-nya, kita masuk ke yang proses ini. Proses 34. Berarti kita cari X4-nya. Yang berubah berarti nilai S4-nya. S4-nya berarti untuk suhu 600 berapa? Ini di tabel itu nilainya 7, ini 7,5103. Berarti untuk S4-nya yang berubah, kalau SF sama SFG-nya tetap. Berapa nilainya? Coba dihitung. Atta tadi nggak ada. Terus siapa ini? Ini ada yang gabung ya. Chandra Amar Tabah. Ada orangnya. Kayak ada juga. Ada, Bu. Ada, udah dihitung belum? X4-nya. Ini baru menghitung, Bu. Ya. Amar Tabahnya juga ada. Ini kan gabung kan namanya. Mohon maaf, Tiga Bu. orang. Ini yang tabah tidak ikut, Bu. Oh, ya Pas ya mau ya. itu, Bu. Ini Akbar udah dapet nilai X4-nya 0, Kami, Bu. 0,8611. Yang lain gimana? 0,8611. Tadi apa Fahmi apa? Siapa tadi yang lain sama? 0,8611. Oke, Bu. Kami, Bu. Oke, sama. Sama. Sama semua. Oke. Berarti H4-nya kok bisa beda ya? Berarti H4-nya berapa? Kalau X4-nya itu berapa H4-nya? Coba dihitung lagi itu X4-nya. Itu kan S4-nya kan 7,5103 dikurangi 0,6492 dibagi 7,4996. Coba dihitung lagi. Ini yang X4. 0,91.
Iya kan 0,9148. Nggih. Ya, Bu, 0,9. Iya, coba tadi Akbar coba di ini dikoreksi ya. Kalau yang 0,9148 hasil H4-nya berapa? 2.380,25. 2000 2.380. benar. Ini 2.380 seperti ini, ya kan? Lalu dihitung WT-nya. Sama nggak? H4-nya sama ya, 2.380. Nggih, Bu. Nah, Akbar dikoreksi ya. H4-nya ini. Berarti kalau sudah dapat H4, kita bisa hitung WT, kerja turbin, berarti H3 min H4. H3-nya tadi di sini. Di sini tadi berapa tadi nilainya? Ini H3-nya itu 36 36,3682,8 dikurangi H4-nya 200 2.380,34. Berapa ini hasilnya? Ini belum tak ini. Berapa ini hasilnya? Tujuh ratus tiga puluh lima koma 76. 735,76. Seperti ini. Lalu untuk yang ini untuk WT. Lalu untuk yang kiot atau proses 41, panas dan dibuang kondensor, berarti H4-nya sama 2380,34 dari hasil perhitungan. H1-nya seperti yang soal sebelumnya tadi, soal A, sehingga selisih antara H4 min H1 yaitu diperoleh nilai panas yang dilepas atau yang dibuang itu 2188,53. Coba benar nggak ini hitungannya? Benar nggak ini selisihnya hasilnya? Benar ya, 2188,53. Setelah dapat Q out-nya, kita hitung efisiensi menggunakan rumus 1 min Q out per Q in. Berarti 1 min Q out-nya ini 2188,53 dibagi 3487,97. Maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 37,3% atau 0,373. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, siklus Rankine ideal di mana uap panas lanjut masuk ke turbin pada tekanan dan temperatur masing-masingnya adalah 8 MPa dan 480 derajat Celcius. Tekanan kondensor 8 kPa. Jika kerja neto siklus adalah 100 MW, tentukanlah A. Laju panas masuk yang dibutuhkan kettle uap dalam kilowatt. B. Efisiensi thermal siklus. Nah, untuk soal ini, kita coba lihat dulu. Ini 8 MPa, suhunya 480 derajat Celcius.
Mungkin ada di tabel. Coba kita lihat di tabel. Nah, kalau di tabel buku saya, buku termodinamika saya ini nggak ada suhu 480. Nah, kalian bisa cari di buku lain atau referensi lain yang satuannya itu suhunya itu rentang suhunya itu nggak 50 atau mungkin nanti bisa 20 10 gitu. Atau yang untuk yang 8 ini 8 kilopascal kita coba lihat di ini di tabel kita di buku referensi termodinamikanya Stengel ini apakah ada untuk yang eh, tekanan 8. Ternyata tekanan 8 kPa itu juga nggak ada. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya ini, kalau kita memiliki aplikasi IS, ini bisa dikerjakan menggunakan IS. Untuk manualnya itu, bentar kok ini hilang ya. Bentar, tadi gambarnya hilang. Saya coba lagi. Nah, ini untuk pengerjaan manualnya. Manualnya itu ada kalau kalian mau cari, tapi kalau di buku kita kan nggak ada. Manualnya sama seperti yang soal sebelumnya tadi. Jadi kita cari V1, H1, SF, SFG, lalu kita cari untuk proses 1 itu kerja pompa menggunakan rumus P1 kali P2 min P1. P1-nya tadi berdasarkan ini, di mana P-nya itu P8 kilopascal atau diubah ke bar juga nggak apa-apa. Yang penting ada di tabelnya. Lalu untuk yang proses 23 kita cari Qin atau panas yang diserap. Rumusnya sama, H3 min H2 di mana H2-nya dicari berdasarkan ini tadi WP plus H1. Lalu kalau sudah cari H2 kita cari H3 di tabel berdasarkan ini tadi pada tekanan dan suhu 480 derajat Celcius. Kalau di tabel kita, di tabel saya maksudnya, di buku referensi saya itu tidak ada. Jadi ini saya langsungkan saja contohnya. Nah, ini berdasarkan bar sama ini H3-nya itu 3348 dan juga S-nya itu 6,6586. Lalu kalau sudah dapat H3-nya, kita bisa menghitung panas yang masuk, yaitu H3 min H2. H3-nya ini, H2-nya ini tadi dari perhitungan. Setelah dapat Qin, kita masuk ke proses yang 34, di mana kerja turbin. Kerja turbin itu tadi rumusnya H3 min H4. H4-nya kita cari dari rumus fraksi ini kan, konstanta X fraksi ini. Jadi kita harus tahu S-nya, S4-nya, lalu kita harus cari tahu ini HF-nya atau V1 atau H1, lalu HFG itu juga dari tabel seperti yang soal sebelumnya tadi. Kalau sudah dapat semuanya, kita bisa dapat H4, lalu kita bisa menghitung ini kerja tabel, kerja turbin maksudnya. Ini kerja turbin dapat, lalu kita masuk ke proses yang keempat, 41. 41 ini kita mencari panas yang dibuang atau panas yang dilepas, yaitu rumusnya Q out sama dengan H4 min H1. H4-nya berdasarkan yang proses ini tadi, 34, dapat nilai 2072. Kalau H1-nya diperoleh dari tadi proses yang 12. Kalau diperoleh nilai Q-nya itu 1898,44 sekian. Nah, yang pertanyaan A tadi, kita disuruh mencari laju aliran panas masuk. Laju aliran panas itu rumusnya Q sama dengan, atau Q besar sama dengan
M dot dikali Q in. M dot ini, M dot dikali Q masuk atau panas masuk. Lalu setelah itu, nah, tapi kita harus mencari M-nya dulu. M-nya rumusnya ini, lalu baru kita bisa mencari Q-nya atau laju aliran ininya, laju aliran panas masuk. Setelah itu, efisiensi bisa menggunakan rumus ini, atau tadi menggunakan rumus 1 min Q out per Q in. Lalu bagaimana cara penyelesaian dengan IS? Nah, cara penyelesaian dengan IS, caranya seperti ini. Kita masukkan atau kita bahasakan tadi yang sudah kita kerjakan secara manual ke kode IIS atau pembacaan atau bahasa IIS. Bentar, ini lama. Kalau yang punya IS bisa juga dipraktekkan ya. Kita lihat soalnya. Kita lihat soalnya ini. Seperti yang ini kemarin kuliah ini juga ya. Aero. Kuliah aero. Ini kelas aero bukan? Kuliah aero bukan ini? Ada yang bukan, Mbak. Oh, ada yang bukan. Kalau yang kelas aero kemarin juga sudah sedikit tentang IS. Kita langsung saja ya, kita bahas ke IS-nya. Jadi IS itu sebuah software, ya kurang lebih seperti Excel. Dia juga memiliki menu-menu seperti ini. Dia juga bisa digunakan untuk menghitung, tapi nanti ini bisa digunakan secara luas untuk kebutuhan teknik. Dan juga dia juga bisa digunakan untuk plotting. Nanti misalkan kita mau membuat plotting pada sebuah tabel atau grafik seperti itu, kita bisa menggunakan IS. Nah, untuk aplikasinya, salah satunya itu bisa digunakan untuk ini, menghitung atau ya menghitung soal-soal atau memecahkan soal-soal atau permasalahan pada mata kuliah tertentu, misalnya ini di SPU. Langsung saja kita bahas untuk yang soal nomor 4 atau aplikasi soal nomor 4, bagaimana cara mengerjakan di IS. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui itu yang ini tadi, yaitu tekanan. Ini tekanan 3 berarti ini. Tekanan 3 sama dengan 8 MPa. Kita samakan dengan yang kondensor. Itu berarti satuannya kita ubah ke kPa. Berarti kalau ke kPa itu kita kali 1000. Dari MPa ke kPa itu dikali 1000. Nah, P3 ini sama dengan P2. Jadi kalau misalkan nanti butuh di rumus tadi menggunakan P2, kita nanti tidak akan error. Seperti itu. Lalu T3 sama dengan 480 Celcius. Derajat Celcius ya, ini maksudnya. Karena di sini kekurangnya kita tidak bisa insert simbol, jadi kita manual membahasakan. Jadi intinya kita membahasakan persamaan-persamaan tadi. Lalu setelah itu yang diketahui apalagi, yang diketahui tekanan kondensor atau P4 sama dengan 8 kPa. Nah, P4 ini sama dengan P1. Lalu yang diketahui apa? Yang diketahui ini kerja. Kerjaan itu W sama dengan W net ya. W net sama dengan 1000 dalam kilowatt, berarti dia harus dikalikan berapa kalau kilowatt? 1000 ya. Megawatt ke kilowatt dikali berapa? 1000. 1000 ya. Benar ya? Kilowatt.
Nah, setelah itu kita langsung kalau sudah diketahui semua, kita masuk ke soal ini. Langsung kita hitung satu persatu. Kita hitung yang B dulu, yang efisiensi. Kalau kita menghitung efisiensi thermal, berarti kan kita harus menghitung per siklusnya tadi kan. Kita kasih keterangan di sini. Keterangannya itu, ini maksudnya untuk yang pompa. Yang pompa, rumusnya tadi, WP sama dengan P1 dikali P2 min P1. Satuannya itu kilojoule per kilogram. Nah, di sini yang belum diketahui apa? Yang belum diketahui itu V1 atau volume spesifik 1. Caranya itu kita bisa ini klik option lalu function info. Kita cari di sini untuk yang termodinamika. Kalau di mat kan nggak ada, masih nggak ada karena dia bukan fungsi matematika, tapi dia fungsi termodinamika kan, termofisik. Berarti kita cari, kita klik yang volume ini. Nah, di sini kalian bisa atur. Ini kalian pilih, ini kan volume aseton. Bukan aseton, kan kita kan tidak mencari untuk yang volume spesifik aseton, tapi kita mencari steam. Jadi kita klik steam, dia akan masuk ke sini. Lalu kita pilih variabelnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan tekanan. Untuk mencari volume spesifik kan tadi berdasarkan tekanan dan tekanan saja kan. Nah, kalau tekanan saja berarti yang ini kita anggap quality. Nah, di sini kita edit, baru kita edit underscore 1. Jadi ini untuk volume spesifik 1, di mana steam, untuk steam dari P berapa tadi? P1. Di mana tekanannya ini kan kita mengacunya ke P1 kan. Nah, untuk X-nya kan karena dia tidak berpengaruh, kita nolkan saja. Seperti ini. Setelah itu, setelah proses 1-2 sudah, kita ke proses yang 2-3. 2-3 itu yaitu boiler. Boiler sama dengan itu Qin. Qin kita tuliskan Qin rumusnya H3 min H2. H2. Nah, H3 belum ada. H3 caranya kan karena kita mencari dari tabel, berarti kita dengan cara yang sama seperti volume tadi, tapi kita pilihnya kalau H itu melambangkan apa? H apa? H apa? H itu entalpi kan? Berarti kita pilih entalpi, ini steam. Nah, untuk variabelnya itu berdasarkan apa tadi? Berdasarkan pressure atau temperatur dan juga berdasarkan suhu. H3 kan kita berdasarkan temperatur dan suhu. Nah, ini jangan lupa untuk ditulis H3, lalu ini P-nya untuk P3, dan T-nya juga T3. Selain itu, kita juga perlu mencari H2. Tapi kalau H2 ini tidak berdasarkan tabel, jadi kita hitung cara manual tadi, rumusnya apa, berarti rumusnya berdasarkan ini, WP, PP, ditambah H1. Nah, H1 di sini juga belum ada, berarti kita cari dari sini juga. H1 kan juga berdasarkan tabel, berdasarkan ini tekanan dan juga temperatur. H1, oh maaf, ini bukan temperatur, tapi tadi berdasarkan seperti yang V. Berarti ini tim, freezer, sama quality.
Kenapa quality? Karena agar bisa kita nolkan. Seperti ini H1, timnya ini P1. Sudah, kalau sudah berarti nah, untuk Q ini satuannya itu kilojoule per kilogram. Ini juga sama. Ini untuk yang boiler sudah. Lalu untuk proses 34 itu kerja turbin. Kita kasih keterangan kerja turbin. Nah, kerja turbin itu rumusnya kan WT sama dengan H3 min H4. H3 sudah ada, kita cari H4. Nah, kalau di IS ini caranya lebih mudah. Jadi kita nggak usah cari fraksi-fraksi X atau S seperti itu, nggak usah. Jadi kita carinya dari sini. H4 sama, tapi kan, nah, tapi ini menggunakan P dipengaruhi oleh variabel T sama juga entropi. Jadi entropinya itu sebagai variabel yang mempengaruhi. Jadi untuk yang H4, khusus H4 itu seperti ini. Ini berarti P-nya P4, P4, S-nya juga S4. Nah, berarti kita harus cari S4-nya dulu. S4-nya caranya juga sama. Kita cari dari rumus ini. S itu entropi, dia dipengaruhi oleh tadi, kalau entropi tadi di sini dia berdasarkan P dan T. Jadi tekanan dan juga suhu. Jadi ini S4 sama dengan P, P, P-nya pakai P3, T-nya itu P3 juga. Ini yang untuk turbin. Lalu yang proses terakhir itu 41 itu kondensor. Rumusnya Q sama dengan H4 min H1. Ini H1. Satuannya kilojoule per kilogram. Sudah, lalu kita cari efisiensi. Kita kasih keterangan efisiensi. Efisiensi itu eta sama dengan, kita pakai rumus yang 1 min Q out per Q in. Atau terserah kalian nanti pakai rumus yang mana. Pakai rumus yang sama, kayak ini tadi juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya tetap sama. Udah, lalu kita suruh mencari apa tadi? Laju aliran panas masuk atau Q dot sama dengan M dot dikali Q in. Nah, yang belum diketahui itu M dotnya kita cari dari rumus sama dengan W ini W net dibagi WT per min WP. W net itu W net dibagi WT min WP. WT min WP. Setelah itu apalagi? Sudah ya? Sudah semua? Kalau sudah semua, kita F2 coba.
calculate soft error, karena ini belum kita kasih komen, jadi kita kasih komen dulu untuk satuan-satuannya. Oke. Kita stop. Hasilnya seperti ini. Apakah sama? Kita lihat ya hasilnya. Untuk efisiensinya dia 0,39. Ini 40%. Untuk H1-nya, H1-nya coba kita lihat di sini. H1-nya itu 173,88. Kalau di sini hasil dari IS itu 173,8. H2-nya kita lihat H2-nya 181,9. Untuk H3-nya, H3-nya 33,48. Kalau di sini 33,50. K4-nya, K4-nya K4-nya itu 2072 atau ini di sini 2083. M-nya kalau di sini 79, kalau di sini 78. Lalu ini P1, P2 itu tadi dari soal diketahui tadi. Untuk Q-nya ini kita lihat Q-nya. Ini Q-nya 24972 ribu kan. Jadi ya mirip-mirip lah ya. Untuk key-in-nya kita lihat key-in-nya berapa. Ini key-in-nya itu 3166. Key out-nya tadi berapa key out-nya? Key out-nya 1898. Untuk S4-nya itu S4-nya tadi S-nya enggak ini ya. S-nya ini 6,661. T-nya itu dari diketahui tadi di soal, V-nya juga, W-net-nya juga, WP-nya ini WP-nya dari sini. WP-nya itu 8,059, di sini 8,06. Untuk W turbinya diperoleh nilai berapa ini di sini? Oh ini 1276 atau di sini 1766. Jadi kalau di YES ini kurang lebih hasilnya hampir sama, cuma mungkin ini pembulatannya, makanya hasilnya nggak sama persis. Jadi kalau menggunakan IES ini lebih simple atau lebih gampang. Jadi apalagi yang untuk menghitung ini H4-nya atau H turbinya tadi. Kita nggak usah mencari X-nya dulu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang punya IS ini? Ada yang punya IS? Punya, Mak. Ini, siapa yang mencoba yang nomor 5 ini? Hitung efisiensi aja kalau nggak ini. Kalau kerja netonya nggak usah. Coba. Kalau iya tak share screen, coba. Silahkan share screen. Maaf, Mbak. Saya yang kemarin udah install, tapi saya di posisi kampus, tapi nggak bawa laptop yang ada IIS-nya. Walah. Ya lain ada. Ada yang punya IS. Nggak ada tuh. Ya udah, tak lanjut aja ya. Ini soal nomor 5. Soal nomor 5 itu sama pengerjaannya seperti yang soal nomor 4. Ini langsung saya coba kerjakan menggunakan IS saja ya. Jadi untuk yang soal nomor 5 ini, kalau kita udah ini, kita langsung saja kita gunakan yang soal sebelumnya. Tinggal kita edit. Berarti ini diubah ke 3 MPa, jadi 3000 kPa. Lalu untuk suhunya kita ganti
300. Untuk P4-nya kita ganti 50. Ini bukan WNET yang diketahui, tapi yang diketahui itu laju aliran massa uap, berarti M dot. Ini yang diketahui M dot. M dot-nya diketahui sebesar 35 kilogram per sekon. Per sekon, kilogram per sekon. Untuk WP-nya sama, ininya sama semua. Untuk rumusnya sama. Jadi kita nggak usah ubah lagi. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki format rumus seperti ini atau kodenya, jadi kita nanti tinggal ubah yang diketahui apa. Jadi nanti kita tinggal ubah yang diketahui saja. Untuk rumusnya tetap sama. Untuk ini yang A itu kita disuruh mencari efisiensi, yang B kerja neto. Kerja neto itu rumusnya WNET ya ini. WNET itu ini harusnya bukan WNET. WNET itu tadi yang soal sebelumnya itu artinya W saja bukan WNET. WNET itu rumusnya ini WT seperti ini. Lalu untuk daya outputnya itu rumusnya W. Kita cari W. W sama dengan M dot dikali WNET. Jadi M dot dikali WNET. Kalau sudah masuk semua rumusnya, kita stop. Nah, ini dapat nilainya. Coba kalian nanti hitung secara manualnya, apakah sama dengan hasil yang diperoleh berdasarkan IIS. Seperti ini. Jadi kalau IIS-nya seperti ini hasilnya. Saya screenshot ya, coba nanti kalian cari manualnya apakah sama. Saya copy di sini, nanti ini saya bagi. Nih, seperti ini hasilnya. Soal nomor 5, seperti itu hasilnya. Ini soal terakhir, nomor 6. Kita kerjakan menggunakan IS lagi. Nanti tugas kalian mengerjakan yang ini tadi, soal nomor 5 sama soal nomor 6 secara manual. Kalian coba secara manualnya apakah hasilnya sama. Ini kita soal nomor 6 kita gunakan IS, berarti ini seperti soal yang nomor 4 tadi. Jadi yang diubah itu ini temperatur tekanannya itu 10.000, 10 MPa kan berarti 10.000 kilopascal. Untuk suhunya 500. Oke, ini P4-nya itu 10 kilopascal. Ini yang diketahui bukan M dot tapi W, daya yaitu 210 diubah ke kilowatt dikali 1000 berarti ini diubah ke kilowatt seperti yang soal nomor 4 tadi. Rumusnya ini sama, yang disuruh mencari kerja neto rumusnya ini WNET, efisiensi rumusnya ini laju aliran massa uap, berarti M dot kan yang disuruh cari, berarti M dot itu rumusnya M dot sama dengan W dibagi WNET. Seperti ini. Coba kita hitung hasilnya berapa. Nah, hasilnya seperti ini, langsung muncul hasilnya.
saya screenshot, nanti kalian coba cek apakah hasilnya eh, sama atau kurang lebih mirip dengan perhitungan secara manual. Jadi seperti itu untuk soal SPU ini. Ini ada 6 soal, nanti kalian pelajari lagi. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan?